Perkenalkan nama saya Agnes Putri Syegian dengan NIM G1E1 25059. Setelah berdiskusi dengan kelompok kami, yaitu kelompok 4, kami menemukan sebuah video YouTube yang cukup menarik, yaitu yang membahas tentang teori dasar pengukuran dan kalibrasi. Video YouTube ini cukup menarik dengan durasi kurang lebih 5 menit. Dan kemudian untuk membahas lebih lanjut tentang video YouTube ini, saya kemudian beralih berdiskusi atau membahas dengan ChatGPT, di mana saya bertanya kepada ChatGPT, sekiranya permasalahan apa yang dapat kita angkat dari dasar atau permasalahan apa yang dapat kita angkat menjadi pembahasan kita untuk saat ini. Dan kemudian ChatGPT memberikan permasalahan yaitu bagaimana dampaknya jika sebuah alat ukur yang digunakan dalam proses industri atau laboratorium tidak dikalibrasi secara berkala, baik terhadap kualitas produk maupun keselamatan kerja. Untuk membahas atau menyimpulkan apa sebenarnya kesimpulan yang dapat kita tarik untuk permasalahan ini, maka saya mencari jurnal yang baik dan tentunya terakreditasi yang dapat kita percaya untuk menarik kesimpulan dalam membahas permasalahan ini. Saya kemudian bertanya kembali kepada ChatGPT, jurnal apa yang dapat ia rekomendasikan yang tentunya relevan dengan permasalahan ini. Kemudian ChatGPT memberikan rekomendasi sebuah artikel atau jurnal yaitu jurnal internasional dengan judul Estimating Dynamic Mechanical Quantity and their Associated Uncertainties Application Guidance. Dan kemudian jurnal ini telah terakreditasi dengan CGR Q2. Karena jurnal ini sebenarnya adalah jurnal internasional, tentunya jurnal ini adalah jurnal dengan tatanan bahasa Inggris yang tentunya sangat rumit untuk kita ketahui atau bahkan saat kita baca, kita akan kurang memahaminya. Sehingga saya kembali bertanya kepada ChatGPT, sekiranya poin utama apa yang dapat kita dapatkan dari jurnal ini yang tentunya menjadi landasan utama kita untuk menemukan kesimpulan dalam menyelesaikan permasalahan yang tadi. Jadi, ChatGPT memberikan sebuah poin utama yaitu artikel ini memberikan panduan tentang bagaimana ketidakpastian dalam pengukuran dinamis dapat mempengaruhi keandalan data, menekankan pentingnya kalibrasi yang tepat untuk memastikan keselamatan dan kualitas dalam aplikasi industri. Namun, penggunaan informasi kalibrasi dinamis yang tercantum dalam sertifikat di industri dan di tempat lain tidaklah mudah. Biasanya diperlukan teknik dekonvolusi untuk mendapatkan estimasi besaran ukur, dan metode dekonvolusi itu sendiri beserta algoritma terkaitnya merupakan sumber ketidakpastian yang harus dimasukkan dalam anggaran ketidakpastian. Tentunya kita dapat atau tidak mungkin kita hanya berpatok pada ChatGPT saja, sehingga saya juga menerjemahkan jurnal tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Karena setelah kita lihat, ini adalah susunan kebahasaan dari jurnal tersebut. Jurnal ini disusun dalam bahasa Inggris yang tentunya kita akan sulit memahami inti atau permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini. Sehingga saya menerjemahkan jurnal ini, dan di jurnal ini kita dapat melihat bahwa sensor dan perangkat klinis yang tidak akurat sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan medis yang optimal, dan akuransi dapat ditunjukkan melalui pelaksanaan studi validasi klinis menggunakan sensor dan atau perangkat referensi yang tervalidasi. Untuk perbandingan, misalnya tidak terukur, nilai referensi yang sebenarnya dapat digantikan dengan pengukuran fisiologis yang diterima dengan ketidakpastian terkait. Kami menjelaskan model dasar ketidakpastian dan kami merinci strategi desain studi validasi yang dapat digunakan untuk mengkualifikasi. Dalam praktiknya, model pengukuran digunakan untuk menggambarkan hubungan antara faktor ketidakpastian dan nilai sebenarnya. Istilah koreksi juga dapat dimasukkan dalam model ketika faktor ketidakpastian berubah seiring waktu atau antara eksperimen. Berikut adalah tabel-tabel di mana apa-apa saja faktor ketidakpastian pengukuran. Faktor ketidakpastian pengukuran yaitu yang pertama sensor, yang kedua subjek, yang ketiga pengamat, yang keempat konteks, berikutnya adalah penangkapan data, lalu analisa, dan kemudian tidak dikenal. Ukuran sampel juga akan mempengaruhi estimasi ketidakpastian studi simulasi dapat digunakan untuk memastikan bahwa sampel mewakili populasi yang lebih besar dalam mempertimbangkan faktor-faktor ketidakpastian lainnya.
Model ketidakpastian yang diusulkan adalah yang pertama, ketidakpastian sensor mempresentasikan kinerja sensor atau perangkat. Yang kedua, ketidakpastian partisipan berkaitan dengan variabilitas normal dan alami dalam fungsi fisiologis masing-masing partisipan studi. Yang kemudian, ketidakpastian pengamat berkaitan dengan kemampuan seorang pengamat untuk mencapai pengukuran yang identik dalam kondisi yang identik. Yang kemudian adalah ketidakpastian konteks dan pengaturan mencakup faktor-faktor klinis. Dan kemudian ketidakpastian penangkapan yang berkaitan dengan metode yang digunakan untuk menangkap pengukuran. Dan kemudian adalah ketidakpastian analisis, dan yang terakhir adalah ketidakpastian lainnya, yang tentunya mungkin ada sumber ketidakpastian yang lain yang tidak dapat dijelaskan atau diukur. Setelah memahami dari ChatGPT dan tentunya juga dari jurnal tersebut, ada beberapa kesimpulan yang dapat saya tarik, yaitu dengan cara menyamakan atau mengkolaborasikan kesimpulan dari ChatGPT dan bahkan jurnal yang telah saya baca. Maka berikut adalah kesimpulan untuk permasalahan tersebut. Jika alat ukur dalam proses industri atau laboratorium tidak dikalibrasi secara berkala, maka yang pertama akan berdampak pada kualitas produk, yaitu hasil pengukuran menjadi tidak akurat sehingga spesifikasi produk bisa menyimpang dari standar. Yang kedua, menyebabkan produk cacat, tidak konsisten atau gagal memenuhi persyaratan mutu dan regulasi. Yang ketiga, berpotensi meningkatkan jumlah reject dan kerugian biaya produksi. Dan kemudian juga tentunya pada bidang keselamatan kerja, yaitu data pengukuran yang salah dapat menimbulkan kondisi operasi tidak aman, misalnya tekanan, suhu atau dosis bahan kimia tidak sesuai, dan kemudian risiko kecelakaan kerja meningkat, baik berupa kerusakan peralatan maupun ancaman keselamatan kerja. Dan yang terakhir adalah menurunkan tingkat keandalan sistem keselamatan di industri atau laboratorium. Dan untuk kesimpulan utama yaitu tidak melakukan kalibrasi alat ukur secara berkala akan berdampak serius terhadap kualitas produk dan keselamatan kerja. Kalibrasi yang teratur merupakan langkah penting untuk menjamin keakuratan pengukuran, menjaga mutu produk, mengurangi kerugian, serta melindungi keselamatan kerja. Terima kasih.